Malam itu, di tengah hujan lebat yang mengguyur perbatasan, aku Hidayat, seorang prajurit aktif TNI, menerima pesan misterius. Jangan percaya siapapun, bahkan atasanmu. Detik itu juga aku tahu, ini bukan sekadar misi pengamanan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap bergerak di balik seragam dan senjata. Dan ketika suara ledakan mengguncang tanah yang kupijak, satu pertanyaan terus menghantui pikiranku. Siapa sebenarnya musuh yang harus kulawan musuh dari luar? Atau justru dari dalam tubuh kami sendiri? Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan, kisah pengkhianatan, persahabatan, dan perjuangan melawan kebenaran yang dibungkam, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan setiap episode terbaru dari Kisah Hidayat, Darah dan Dosa. Karena terkadang yang paling harus kita lawan adalah mereka yang berdiri di samping kita. Malam itu, ketika langit diguyur hujan deras dan listrik padam di seluruh desa perbatasan, aku Hidayat, prajurit aktif TNI, menerima pesan singkat tanpa nama. Jangan percaya siapapun, bahkan atasanmu. Seketika, tubuhku dingin, bukan karena cuaca, tapi karena aku tahu sesuatu yang lebih besar dari sekadar misi mulai bergerak dalam bayang-bayang. Dan saat suara ledakan terdengar dari kejauhan, aku sadar, aku tidak lagi hanya bertugas aku diburu, tapi siapa sebenarnya yang menginginkanku mati? Dan kenapa justru orang yang paling kukira sudah lama mati, kembali muncul dalam jaringan musuh? Langit sore memerah seperti terbakar. Debu dari roda truk militer mengepul di jalanan berbatu, menyatu dengan aroma tanah kering yang entah kenapa mengingatkanku pada medan tempur di timur jauh sana. Tapi ini bukan daerah konflik terbuka, bukan juga perbatasan. Ini adalah sebuah kecamatan kecil di utara Sulawesi, tempat aku Sersan Kepala Hidayat ditugaskan sebagai bagian dari regu pantau keamanan. Turun di sini deh, ujar Letnan Aris dari dalam kabin truk. Wajahnya lelah, tapi tatapannya tetap tajam. Pos kita sekitar 200 meter ke arah barat. Aku mengangguk, mengencangkan sabuk seragam dan meloncat turun. Suara sepatu militerku menghantam kerikil, mengirimkan gema pelan di tengah keheningan yang terasa mencurigakan. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anak-anak. Terlalu tenang, matahari tergelincir di balik perbukitan saat kami sampai di pos. Bangunan kecil dari papan tua, ditopang tiang-tiang kayu kasar, berdiri di sisi jalan sepi. Di dindingnya terpajang peta butut wilayah sekitar, dengan tanda-tanda merah yang melingkari desa-desa yang dikuasai oleh kelompok sipil bersenjata. Orang-orang menyebut mereka ormas, tapi dari semua laporan yang kubaca, mereka jauh lebih kejam dari sekadar organisasi kemasyarakatan. Bagas Pratama, gumamku, menatap titik merah terbesar di peta. Nama yang mulai dikenal bukan karena program sosial, tapi karena teror malam hari, pembakaran kios, dan penghilangan orang-orang yang berani melawan. Letnan Aris menghampiriku. Bagas dulunya aktivis, tapi sejak 2 tahun terakhir, dia berubah. Nggak ada yang tahu pasti kenapa, tapi pengaruhnya makin meluas. Aku menarik napas panjang. Berapa banyak warga yang masih berani buka suara? 2 dari puluhan. Sisanya, takut. Beberapa bahkan tampaknya sudah dibina oleh ormas itu. Aku hanya mengangguk. Di medan seperti ini, suara bisa menjadi senjata paling mematikan. Dan saat ketakutan sudah masuk ke dalam rumah-rumah, perang sudah dimenangkan bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Malam pertama di pos berlangsung tanpa kejadian berarti. Tapi perasaanku tidak tenang. Seorang pemuda mendatangi kami menjelang tengah malam. Ia mengetuk perlahan, seperti tak ingin siapapun tahu ia datang. Nama saya Hamdan, ucapnya terbata. Saya tukang bangunan di desa sebelah. Saya tahu siapa yang bakar gudang logistik minggu lalu. Aku menatap matanya yang gelisah. Luka baru di pelipisnya, belum sempat sembuh. Apa kamu yakin mau bicara? Ia mengangguk cepat. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang itu bawa senjata. Ada yang pegang M16, ada yang pakai laras panjang yang saya nggak pernah lihat. Letnan Aris mencondongkan tubuh. Kamu kenal mereka? Satu di antaranya. Saya pernah satu sekolah dulu, tapi saya nggak yakin. Muka mereka ditutup. Aku membeku. Sekolah di mana? Di kota. Waktu saya masih SMP. Namanya kayaknya Raka. Atau saya lupa, tapi dia bukan orang sini. Darahku terasa berhenti mengalir sesaat. Raka, itu nama yang sudah lama hilang dari ingatanku. Nama yang kubawa ke dalam doa puluhan malam ketika aku masih bocah. Raka, sahabat kecilku, hilang dalam kerusuhan bertahun-tahun silam. Mayatnya attack pernah ditemukan. Aku yakin dia sudah mati, tapi sekarang
Suara anak muda asing ini menyebutnya seolah itu hal biasa. Aku ingin menyangkal, tapi suaranya terlalu yakin. Apa kamu lihat dia lagi setelah itu? Hamdan menggeleng. Setelah pembakaran, mereka kabur ke arah bukit. Mereka nggak pernah lewat jalan besar. Letnan Aris memandangku, seolah tahu pikiranku sudah mengembara jauh dari ruangan ini. Aku berdiri, membuka jendela, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Di kejauhan, kulihat nyala kecil api unggun. Mungkin, atau sinyal. Satu hal yang kupelajari dari bertahan-tahan di medan tugas jika ingin bertahan, jangan pernah abaikan tanda-tanda kecil. Keesokan paginya, kami dapat kabar buruk. Rumah kepala dusun terbakar. Istrinya selamat, tapi suaminya hilang. Penculikan, gumam Letnan Aris. Taktik tekanan, tambahku. Di antara reruntuhan rumah kayu itu, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku makin sesak. Coretan cat merah di dinding luar yang tak terbakar. Jangan ikut campur. Ancaman yang ditulis besar dengan darah ayam. Tradisi lama kelompok kriminal untuk menebar horor. Warga mulai berkumpul, diam dalam kecemasan. Tak satu pun mau bicara. Bahkan ibu kepala dusun hanya menunduk, memeluk anaknya yang menangis. Kami mundur, kembali ke pos. Tapi hati kami sudah ditarik lebih dalam ke pusaran konflik. Aku tahu, pertempuran ini bukan hanya soal senjata. Ini soal siapa yang sanggup bertahan lebih lama dalam tekanan. Dan aku mulai merasa semakin terjepit di antara dua dunia. Dunia yang kucintai dengan seragam ini, dan dunia masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Sore itu, langit kembali memerah. Dan untuk pertama kalinya dalam tugas ini, aku merasa Senja Hari ini bukan penutup, tapi peringatan. Aku duduk di dalam pos sambil menatap peta butut yang tergantung di dinding. Tanda-tanda merah yang kami buat semalam titik pembakaran gudang logistik, lokasi hilangnya kepala dusun, dan jalur penyusupan ormas semakin membentuk pola yang mengerikan. Seolah-olah wilayah ini adalah papan catur raksasa, dan kami hanyalah bidak yang nyaris tidak bergerak. Sedangkan Bagas Pratama, dia duduk sebagai pemain utama, mengatur langkah, menebar ketakutan seperti virus di udara. Suara Letnan Aris memecah lamunanku. Komando belum mengizinkan bala bantuan. Aku menoleh cepat. Kenapa? Belum cukup bukti bahwa ini darurat bersenjata. Mereka anggap situasi masih dalam kendali. Kita cuma diminta observasi dan jaga ketertiban. Aku nyaris tertawa. Tapi yang keluar justru dengusan pahit. Mereka baru akan turun kalau sudah ada korban dari pihak kita ya. Biasanya begitu. Mataku menyapu ruangan kecil ini. Dinding kayu, peralatan komunikasi yang kadang hidup kadang mati, 2 ranjang lipat, dan sebuah lemari kecil tempat kami menyimpan data. Keterbatasan ini seperti mencubit kesadaran bahwa kami berperang dalam senyap, tanpa sorotan media, tanpa perhatian pusat. Letnan Aris duduk di bangku seberangku, membuka catatannya. Aku sempat kontak teman di Resmo Polres. Katanya, 3 bulan lalu sempat ada penyelidikan pembunuhan misterius di desa tetangga. Korbannya, pengusaha sembako. Diduga keras karena tidak mau kerjasama dengan ormas. Aku mengangkat alis. Dibunuh, ditemukan di sumur tua, tenggalnya terikat. Kepalanya hilang, sunyi menyelimuti kami beberapa detik. Dan kasusnya dihentikan? Tanyaku akhirnya. Tidak cukup bukti, jawab Aris. Dingin. Siang itu kami berdua menyamar sebagai pekerja proyek desa, hanya membawa 1 pistol di balik rompi kerja. Tujuannya sederhana, mengumpulkan informasi langsung dari warga. Tapi di sini, informasi lebih mahal dari nyawa. Bahkan ucapan salam pun terdengar kaku. Aku dan Aris berkeliling dari warung ke warung. Beberapa pemilik pura-pura tidak mengenal kami. Beberapa hanya menyuruh kami pergi. Tapi di ujung jalan kecil dekat sungai, kami menemukan seorang pria tua yang tampaknya tidak cukup takut untuk diam. Namanya Pak Salim, dulu ketua RT. Sekarang hanya petani biasa. Bagas itu dulu anak baik, katanya pelan sambil mengaduk kopi di bawah pohon ketapang. Waktu orang tuanya mati karena sengketa tanah, dia mulai berubah. Semakin sering bicara soal keadilan yang dibeli, hukum yang dibungkam, dan dia bentuk ormasnya dari situ. Tanya Aris. Pak Salim mengangguk. Awalnya kecil, cuma kumpulan pemuda kecewa. Tapi makin lama banyak yang gabung karena uang, rasa takut, atau karena nggak ada pilihan. Aku mengangkat kepala. Apa Raka termasuk salah satunya? Pak Salim diam, cangkir kopinya berhenti bergerak. Jadi benar, dia hidup. Suaraku nyaris tak terdengar. Pak Salim menatapku lama, matanya keruh, tapi masih jernih dalam kejujuran. Saya tidak tahu siapa dia sekarang, tapi saya pernah lihat seorang pemuda yang mirip anak hilang bertahun-tahun lalu. Dulu, waktu masih kecil,
Dia sering ikut main bola sama anak kanok di lapangan belakang masjid. Namanya Raka kan? Hatiku mencelos. Dia sekarang bukan anak kanok lagi. Lanjut Pak Salim. Dia pakai senjata. Berani memukul kepala desa sendiri waktu ketahuan kerjasama sama kalian. Aku menggertakkan gigi. Napas terasa sesak. Bayangan sahabat kecilku dengan senyum polos dan sepatu robek bercampur dengan kenyataan baru yang kejam. Raka, kau masih hidup, tapi di sisi yang salah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di luar pos, suara hutan menari di antara angin. Tapi yang bergema di kepalaku hanya satu. Bagaimana mungkin Raka menjadi bagian dari ormas yang meresahkan rakyat? Kenangan masa kecilku bersamanya kembali berputar. Kami tumbuh di jalanan kecil kota Makassar. Ia anak yatim. Aku anak seorang prajurit. Kami sering bermain layangan di atap rumah. Raka sering bilang, kalau besar nanti, aku mau jadi tentara kayak bapakmu deh. Dan sekarang dia berdiri di seberang laras senjataku. Letnan Aris masih terjaga, mencatat laporan. Ia memandangku sekilas. Kamu yakin itu dia? Aku diam. Kalau iya, kamu harus bersiap. Lanjutnya. Dalam konflik seperti ini, sahabat pun bisa jadi ancaman. Aku tidak menjawab. Hatiku terlalu gaduh. Menjelang dini hari, suara motor trail terdengar dari kejauhan. Kami segera siaga. Lampu pos dipadamkan, senjata siap di tangan. 2 motor berhenti di jalan depan. 4 pria turun, membawa karung besar. Mereka mengangkatnya ke pinggir jalan dan pergi tanpa suara. Setelah yakin keadaan aman, aku dan Aris keluar untuk memeriksa. Di dalam karung itu, tubuh seseorang terlipat. Masih hidup, nafasnya lemah. Darah menetes dari bibirnya. Selembar kertas ditempel di bajunya. Ini yang terakhir. Lain kali, kami tidak kirim pulang. Kami segera membawanya masuk. Mengobatinya semampu kami. Namanya Wardi, sopir truk bahan makanan. Ia ditangkap karena dituduh menyuplai sembako untuk pasukan kami secara diam-diam dalam gumaman lemah. Ia mengucapkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Salah satu dari mereka. Dia nangis waktu saya bilang saya punya anak. Dayang nyuruh bawa saya balik hidap-hidap. Namanya Raka. Aku menatap Aris. Matanya membelalak. Lalu kami saling diam. Malam itu aku sadar. Di tengah kegelapan yang mencengkeram, masih ada bara kecil yang belum padam. Mungkin masih ada sisi manusia di balik mata Raka. Mungkin dia belum sepenuhnya hilang. Tapi waktu tak pernah menunggu. Dan aku tahu, semakin lama aku ragu, semakin banyak nyawa yang bisa hilang. Termasuk milik Raka sendiri. Aku berdiri di depan cermin kecil yang retak di pojok ruangan pos. Seragamku masih berdebu. Peluh masih tersisa di pelipis. Tapi bukan itu yang membuat wajahku tampak berbeda. Itu mataku. Tatapan yang biasanya tegas, kini mulai retak. Siala bayang-bayang masa lalu dan kenyataan hari ini bertabrakan di dalam kepala, memicu badai yang tak bisa kutenangkan. Di belokanku, Letnan Aris membuka peta baru hasil satelit militer. Kita tahu lokasi gudang logistik mereka. Banggut kosong di belakang ladang singkong. Kemungkinan besar juga tempat mereka menyimpan senjata. Aku tidak menjawab. Pandanganku masih pada cermin. Aris menoleh. Aku menarik napas dalam. Kalau memang benar Raka di sana, kau tahu konsekuensinya kan? Letnan Aris menatapku tajam. Aku tahu, tapi ingat kalau dia sudah memilih berdiri bersama mereka. Dia bukan lagi bagian dari masa lalu. Dia bagian dari masalah. Aku menunduk. Kata-katanya benar, tapi entah kenapa, hati ini tetap memberontak. Malam itu, kami bergerak dalam senyap, formasi kecil. Aku, Letnan Aris, Pratu Damar, dan Sertu Eko. Kami tak bisa membawa pasukan besar. Misi ini bukan penyerangan. Ini penyusupan. Langit mendung, angin berembus pelan dari arah barat, membawa aroma tanah basah dan kayu terbakar. Aku bisa mencium ketegangan dari napas rekan-rekanku. Mereka sudah terbiasa dengan operasi senyap, tapi malam ini terasa berbeda. Terlalu sunyi. Kita masuk dari jalur utara, lewat parit kering. 20 menit lagi kita sampai di belakang bangunan, bisik Aris. Kami bergerak. Setiap langkah diperhitungkan. Setiap ranting yang patah bisa jadi tanda bahaya. Dan ketika akhirnya kami tiba di dekat bangunan tua itu, jantungku berdegup lebih cepat. Dari balik semak, aku bisa melihat lampu redup dari dalam. Ada suara tapi bukan percakapan. Seperti alat berat, atau mungkin pintu besi yang digeser. Aris memberi aba-aba. Kami merayap mendekat. Saat aku hendak memanjat jendela belakang untuk mengintip ke dalam, sesuatu menahan langkahku. Suara pelan, jelas, terlalu familiar. Cepat beresin. Bagas, gak suka kalau barang telat sampai. Itu suara Raka. Tubuhku membeku, tanganku mencengkeram senjata, tapi tidak mengangkatnya.
Di balik jendela itu, sahabatku, yang selama ini kucari, yang selama ini kukira sudah mati. Tapi kini, dia ada di sana, menjaga gudang senjata ormas yang telah menculik, memukul, bahkan mungkin membunuh. "Day," bisik Aris dari belakang. "Ada apa?" Aku hanya menggeleng. Tidak bisa menjelaskan apa yang kurasa. Tidak bisa memilih arah, maju, atau mundur. Damar sudah siap menanam bahan peledak kecil di sisi barat. Tujuannya bukan menghancurkan, tapi menciptakan kekacauan agar kami bisa masuk dan mengamankan dokumen logistik serta daftar anggota. Tapi sekarang, dengan Raka di dalam, semuanya jadi rumit. Aku menekan tombol kecil di pundakku, memberi sinyal tunda. Beberapa menit kemudian, situasi berubah dari keyohan, suara motor mendekat cepat. 6, mungkin 7 orang bersenjata tiba di lokasi. Kami langsung tiarap. Mereka membawa dus-dus besar bertuliskan alat tani. Tapi dari cara mereka mengangkatnya, aku tahu itu bukan cangkul atau pupuk. Salah satu dari mereka membuka dus, menunjukkan senapan laras pendek. "Ini kiriman dari kota," katanya. Raka berdiri di dekat pintu, memperhatikan. Tangannya bersedekap, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi matanya bukan sorot orang jahat, itu sorot seseorang yang tersesat. Saat mereka sibuk memindahkan senjata, Aris menatapku. "Ini saatnya. Kalau kita nunggu lebih lama, mereka bisa nyebar ke desa-desa." Aku mengangguk, meski hatiku terasa berat. Operasi harus jalan, Raka atau tidak. Kami tidak boleh gagal. Damar menekan tombol peledak. Ledakan kecil di sisi barat memekakan telinga. Orang-orang di dalam panik. Teriakan bersahut-sahutan. Beberapa kabur lewat pintu depan. Kami masuk dari belakang, menyelinap di tengah kekacauan. Aku langsung menuju ruangan samping. Di sana, tumpukan berkas, laptop, dan radio komunikasi. Target utama kami, Aris dan Eko, bertarung dengan 2 orang bersenjata. Satu tumbang, yang lain, Koberke Luar dan aku. Aku berhadapan langsung dengan Raka. Ia berdiri di ambang pintu, senjata di tangan, menatapku seperti sedang melihat hantu. "Hidayat," suaranya serak, penuh luka. Aku mengangkat tangan. Senjataku kuletakkan ke lantai. "Rak, ini aku, Day." Dia menggertakkan gigi. Matanya berkokeh-kokah. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya. "Kenapa harus ke tempat ini?" Aku ingin menjawab, tapi sebelum kata-kata keluar, suara letusan peluru membelah udara. Raka terpental ke belakang. "Awas!" teriak Eko dari belakangku. Aku segera berlari ke arah Raka. Bahunya berdarah, tapi dia masih sadar. Bukan dia yang nembak. "Jangan balik!" teriakku pada Eko. Orang-orang ormas kembali menyerbu. Kami kehabisan waktu. Aris menarik lenganku. "Day, ambil dokumennya. Cepat!" Aku memandang Raka yang terbaring di lantai. Ia menatapku dengan senyum miris. "Kukira aku bisa hidup di sisi yang benar," katanya pelan. Ternyata sisi itu cuma khayalan. "Ini belum selesai." "Rak," ucapku dengan rahang mengatuk. "Aku bakal cari cara." Ia hanya tertawa kecil, lalu menutup matanya. Nafasnya masih ada. Tapi waktu kami nyaris habis, aku menggendong Raka di bahu. Sementara Aris dan tim menutupi jalan keluar. Peluru beterbangan, tanah meledak di sekitar kami. Tapi akhirnya kami berhasil kabur masuk ke hutan, membawa Raka. Dan rahasia besar yang bisa mengubah arah perang ini. Malam itu, kami kembali ke pos dengan tubuh luka-luka. Tapi hati lebih remuk dari apapun. Raka dirawat seadanya. Tapi bukan itu yang membuatku tak bisa tidur. Yang mengganggu pikiranku adalah tatapan terakhirnya sebelum pingsan, penuh rasa bersalah, penuh harapan, dan mungkin secercah permintaan untuk diselamatkan. Aku tahu mulai sekarang, pilihan-pilihanku akan semakin berat. Aku bukan hanya prajurit lagi. Aku adalah jembatan rapuh antara tugas dan sebuah persahabatan yang nyaris hilang, dan perang baru saja benar-benar dimulai. Di malam belum sepenuhnya lenyap saat aku duduk di depan pos dengan tangan menangkup kepala. Di dalam, Raka masih terbaring di atas matras tipis, ditemani perban seadanya dan lampu minyak yang nyalanya mulai meredup. Letnan Aris baru saja mengirim laporan singkat ke pusat. Namun untuk bagian tentang Raka, kami diam. Bukan karena takut, bukan juga karena menyembunyikan sesuatu, tapi karena kami belum tahu harus menulisnya sebagai apa. Musuh, sahabat, atau korban. Pagi datang tanpa warna. Langit mendung menggantung seperti amarah yang belum selesai. Di luar pos, suara ayam jantan bersahutan, tapi tetap saja suasananya terasa muram. Ratu Damar duduk di samping Raka, sesekali mengganti kompres. Dingin di dahinya. Sertu Eko berjaga di luar dengan wajah waspada. Raka
belum sadar, tapi luka tembak di bahunya mulai mengering. Meski begitu, luka yang jauh lebih dalam ada di tempat lain di dalam dirinya. Dan mungkin di dalam diriku juga. Letnan Aris berdiri di sampingku sambil membawa berkas. Laporan hasil operasi semalam. Kita berhasil dapat dokumen distribusi senjata dan daftar nama. Sebagian dikodekan, tapi beberapa jelas, katanya. Aku membuka halaman. Pertama, nama-nama. Beberapa sudah tidak asing penggerak lapangan. Tangan kanan Bagas, bahkan ada satu anggota DPRD lokal. Tapi yang membuatku tercekat adalah nama yang tertulis dengan tinta merah dan stabilo. Menyala, Raka Darmawan, penanggung jawab keamanan distrik. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Jadi dia benar-benar bagian penting, gumamku Aris, menatapku dalam-dalam. Aku tahu ini berat, tapi kau juga tahu apa artinya. Aku mengangguk perlahan. Ya, aku tahu, tapi tahu bukan berarti siap. Sekitar tengah hari, Raka akhirnya sadar. Ia meringis saat mencoba duduk, tapi tidak melawan. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi buruk, atau baru terlempar ke dalamnya. Aku duduk di depannya, diam, menunggu. Jadi, kau benar-benar tentara sekarang, katanya pelan. Suaranya kering, matanya menatap ke arah dinding. Aku pikir kau sudah mati waktu rusuh itu, balasku, nyaris berbisik. Dia tertawa kecil, pahit. Aku juga pikir begitu. Aku menarik kursi, duduk lebih dekat. Apa yang terjadi padamu, Ra? Ia tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam perban di bahunya, seperti mencoba mengingat luka itu berasal dari mana. Setelah rusuh itu, aku lari, sendiri. Malam-malam, aku sembunyi di pasar, tidur di bawah jembatan. Gak ada yang nyari, gak ada yang peduli. Sampai suatu hari, aku ketemu orang-orang itu. Mereka bilang bisa kasih tempat tinggal, kasih makan, kasih tujuan hidup. Bagas, tanyaku. Dia mengangguk, tapi bukan langsung dia. Awalnya orang-orang kecil, lalu pelan-pelan aku naik. Aku pikir, kalau hukum gak bisa lindungi kita, kenapa kita harus tunduk padanya? Aku menghela napas berat, tapi sekarang kau kerja untuk orang yang memukul rakyat, membakar rumah, menyiksa warga. Raka menatapku. Ada luka dalam di matanya. Aku tahu, dan aku benci itu. Tapi saat aku mau keluar, sudah terlambat. Sekali kau masuk, kau bukan manusia lagi. Kau properti. Diam, hening panjang. Hanya suara angin yang masuk dari celah jendela. Apa kau tahu? Aku yang minta anak buahku bawa sopir itu hidup-hidup, katanya tiba-tiba. Karena dia bilang, dia punya anak, dan itu membuatku ingat masa kecil. Ingat kita, ingat dulu kita juga anak-anak, Dai. Aku menunduk, tenggorokanku tercekat. Kalau begitu kenapa tetap bertahan, Rak? Kau bisa kabur, bisa keluar. Raka tersenyum getir. Kau pikir aku belum coba? 2 tahun lalu, aku kabur, tapi mereka kirim orang buat tangkap adikku. Mereka potong jarinya, lalu kirim ke rumah, dibungkus plastik. Sejak itu aku tahu, aku milik mereka. Hatiku seperti diremas, dingin menjalari tulang belakang. Ormas ini bukan cuma organisasi. Mereka adalah penjara dengan tembok tak terlihat, tapi jeruji yang sangat nyata. Sore itu, Letnan Aris memanggilku ke halaman belakang pos. Kita dapat kode sinyal dari markas. 2 hari lagi, tim evaluasi akan datang. Termesa perwira dari komando atas. Aku mengangkat kepala. Mereka tahu soal Raka? Aris menggeleng. Tidak. Tapi mereka akan tahu begitu lihat daftar nama. Aku mengerti maksudnya. Jadi, kita serahkan dia. Letnan Aris memandangku lama. Kita ini tentara, katapegan, aturan. Tapi kadang, ada hal yang tidak bisa selesai hanya dengan prosedur. Aku menatap tanah. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku cuma nggak tahu apa yang benar lagi. Kalau kau ingin bantu dia, bukan dengan menyembunyikannya, tapi dengan membersihkan semua akar busuk ini sampai ke dasarnya. Supaya dia nggak perlu lari lagi. Malam itu, aku duduk kembali di dekat Raka. Ia menatap keluar jendela, ke arah pohon yang bergoyang pelan dihembus angin. Kau akan serahkan aku ya? Tanyanya. Aku terdiam. Tidak apa-apa, Dei. Aku sudah siap, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kau tahu. Aku menatapnya. Bagas. Dia bukan cuma pemimpin. Dia bukan cuma kriminal. Dia punya koneksi ke orang-orang penting, bahkan dalam militer. Kalau kau pikir semua ini cuma soal ormas dan rakyat, kau salah. Ini lebih besar, jauh lebih dalam. Jantungku berdegup kencang. Aku punya bukti, lokasi penyimpanan, rekaman transaksi. Aku simpan semua itu di satu tempat, di bawah tanah rumah tua tempat kami dulu tinggal. Sebelum rusuh itu, kalau kau bisa ambil itu,
Kau bisa buktikan semua. Kenapa baru bilang sekarang? Tanyaku. Raka tersenyum lemah. Karena baru kali ini aku lihat harapan di matamu. Lagi, aku menelan ludah. Kau yakin tempatnya masih aman? Dia mengangguk. Tapi kalian harus cepat. Bagas akan curiga kalau aku menghilang terlalu lama. Aku berdiri, pundakku terasa berat. Tapi langkah kakiku mulai menemukan arah lagi. Karena malam ini, untuk pertama kalinya, aku tahu musuh yang kami hadapi bukan hanya ormas, bukan hanya Bagas, tapi jaringan kegelapan yang menyusup ke segala tempat. Dan untuk melawan itu semua, aku butuh lebih dari sekadar senjata. Aku butuh keberanian untuk melawan, bahkan kalau itu berarti bertentangan dengan sistem yang selama ini kupanggil sebagai rumah. Langkah kakiku terpaku saat melihat rumah itu lagi. Di hadapanku berdiri bangunan tua berlantai 1, dindingnya lapuk, atapnya setengah runtuh. Pohon ketapang di depannya masih berdiri, meski batangnya kini penuh coretan. Inilah rumah masa kecilku, rumah yang dulu penuh tawa, penuh suara ibu menyiapkan sarapan, dan tempat terakhir aku melihat Raka sebelum dunia kami runtuh dalam kerusuhan yang tak pernah benar-benar selesai. Aku berdiri dalam diam, membiarkan kenangan menyerbu tanpa izin. Day, suara Letnan Aris membuyarkan lamunanku. Kita harus cepat. Waktu kita sempit. Aku mengangguk. Bersama tim kecil, aku, Aris, Damar, dan Eko, kami bergerak menuju bagian belakang rumah, menyusup lewat jalur samping, melintasi pagar seng yang sudah berkarat dan menembus semak liar yang nyaris menutupi pintu dapur. Kata Raka, rekaman dan dokumen ada di bawah lantai ruang tengah, kataku pelan. Damar mengeluarkan linggis kecil. Dengan hati-hati, ia membuka papan lantai tua. Suara kayu berderit memekakkan telinga dalam keheningan rumah yang ditinggalkan puluhan tahun. Tak lama, kami menemukan penutup tanah berbentuk bujur sangkar. Saat dibuka, udara lembab langsung menyeruak. Ada tangga kayu kecil menuju ke bawah. Aku yang turun lebih dulu, menyalakan senter, menahan napas. Di bawah tanah itu, bukan hanya ruang penyimpanan. Itu ruang rahasia. Dibuat rapi, dinding semen kasar. Di pojok, ada lemari logam kecil yang terkunci. Satu koper berdebu dan 2 karung berisi dokumen yang sebagian terbungkus plastik. Aku membuka koper itu. Di dalamnya tumpukan hard disk eksternal, 1 bundel foto Polaroid, dan beberapa flash disk, dan sebuah buku catatan tua dengan nama yang tertulis jelas di sampulnya Bagas Pratuma, operasi lapangan dan afiliasi. Tanganku gemetar saat membuka halaman pertamanya. Ada daftar nama, tanggal, lokasi transaksi. Beberapa nama membuat bulu kuduku meremang. Pejabat daerah, komandan pensiunan, tokoh agama, ya Tuhan, desah Letnan Aris yang baru saja turun. Ini bukan cuma soal ormas. Ini jaringan. Aku mengangguk perlahan. Ini sistem yang sudah tumbuh seperti akar pohon. Kita cabut satu, yang lain tetap kuat. Di lembar berikutnya, kami menemukan foto-foto, tumpukan senjata, truk militer tanpa nomor, pembicaraan dalam ruang hotel, bahkan gambar Bagas duduk bersama seseorang berseragam militer berpangkat kolonel. Damar berseru pelan, "Ini gila bang. Kalau ini bocor, bisa runtuh banyak nama." Tapi kami tahu, semua ini belum cukup jika tidak disimpan dengan benar. Jika jatuh ke tangan yang salah, Raka bisa jadi orang pertama yang diburu. Dan kami tinggal menunggu dibungkam. Saat kami kembali ke pos, hari sudah hampir malam. Raka duduk bersandar di ranjang, wajahnya pucat tapi lebih tenang. Aku meletakkan koper di depannya. Kami temukan semua, tapi sekarang aku ingin kau cerita semuanya. Raka mengangguk, pelan. Dulu, waktu aku mulai dipercaya Bagas, dia tunjukkan siapa yang ada di belakang dia. Awalnya aku pikir mereka hanya politisi licik. Tapi ternyata sistem keamanan kita sendiri pun terlibat. Ada bekas perwira, bahkan nama-nama besar di markas yang mendanai ormas secara diam-diam. Kenapa mereka bantu Bagas? Tanya Aris dengan wajah muram. Raka menatap kami satu persatu. Karena Bagas bukan hanya preman, dia alat, dia eksekutor. Saat negara tak bisa bergerak cepat, orang-orang itu menggunakan ormas untuk mengatur keadaan di lapangan. Tapi ormas ini tumble. Dan sekarang, mereka tak bisa lagi mengendalikan Bagas. Dia punya kartu truf ancaman. Aku menyandarkan tubuh ke dinding. Dada sesak. Jadi ini bukan hanya perang di lapangan, gumamku. Ini perang bayangan di balik seragam. Malam itu, kami sepakat menyimpan semua data di 2 tempat terpisah. Satu diserahkan ke Intel Pusat melalui jalur Amon. Satunya lagi kami simpan di pos, untuk jaga-jaga jika hal terburuk terjadi. Tapi situasi memburuk lebih cepat dari dugaan.
keesokan paginya, radio komunikasi kami disusupi sinyal asing. Suara berat dan datar berbicara dalam kode yang tak biasa. Tapi satu kalimat muncul jelas, menggema di seluruh pos. Kami tahu kalian sembunyikan orang kami. Serahkan atau kami seret pos kalian ke tanah. Aris langsung berdiri. Damar mengepalkan tangan. Eko memeriksa senapan. Aku hanya menatap mata Raka. Ia tahu, ia paham. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam dirinya. Bukan karena dia ingin menyelamatkan diri, tapi karena ia tahu kali ini yang diburu bukan hanya dia. Di sore yang suram itu, pos kami dikepung. Bukan secara fisik, tapi lewat tekanan psikologis. Warga tiba-tiba enggan menyapa. Pasokan logistik mendadak tersendat. Bahkan 2 warga yang biasa membantu bersih-bersih pos tak muncul lagi. Bayangan Bagas telah sampai ke sini. Dan saat langit mulai gelap, sebuah ledakan terdengar di kejauhan. Gudang penyimpanan bantuan sosial di desa sebelah tempat. Terakhir kami distribusikan bantuan diam-diam. Hancur dalam kobaran api. Letnan Aris menatapku lekat-lekat. Kita nggak bisa bertahan lama kalau terus diam. Aku mengangguk. Pikiranku sudah jauh melampaui batas protokol. Besok, kita harus bergerak lebih dulu. Ia mengernyit. Maksudmu? Aku menatap ke arah barat. Ke bukit tempat markas utama Ormas berada. Kita serang Bagas. Langsung. Gila. Belum ada perintah dari atas. Kita belum dapat izin tembak terbuka. Aku mencengkeram koper di tanganku. Aku tidak butuh izin untuk melindungi negeri ini dari pengkhianat. Diam. Aris mematung. Tapi dari sudut mataku, aku tahu. Bahkan ia pun tak bisa menyangkal kebenaran itu. Malam turun dengan angin kencang. Dan di dalam pos kecil yang dikelilingi bayangan ancaman, aku duduk di dekat jendela, menatap bulan pucat yang muncul di sela awan. Hari esok bukan lagi sekadar operasi. Ini akan jadi garis pemisah antara mereka yang hidup dan yang mati dalam diam. Dan aku sudah siap mengambil risikonya. Karena luka lama mungkin belum sembuh. Tapi tak ada luka yang lebih parah dari diam di tengah kejahatan. Dini hari turun dalam sunyi. Hanya suara jangkrik yang menemani degup jantung kami yang tak henti berdentum di dada. Di dalam pos, senjata dibersihkan, peluru dihitung, strategi diulang berkali-kali. Tidak ada canda, tidak ada suara berlebihan. Hanya tatapan mata yang saling berbicara. Kita mungkin tak pulang. Letnan Aris menunjuk peta yang telah kami coret dengan spidol hitam 2 tim. Aku dan Damar masuk dari utara, lewat jalur parit kering. Kau dan Eko ambil sisi selatan. Raka bilang ada pintu servis lama yang sudah tidak diawasi. Aku mengangguk. Target utama, ambil Bagas, hidup. Kalau bisa, Aris menghela napas. Kalau tidak bisa, aku menatapnya dalam-dalam. Aku yang selis. Di pojok ruangan, Raka duduk dengan tangan terikat longgar. Luka di bahunya sudah kering. Tapi wajahnya masih pucat. Ia memandangku, dan dalam tatapan itu, tak ada lagi sisa musuh. Hanya rasa bersalah, dan rasa ingin menebus. Kalau kau temukan dia, katanya lirih, jangan ragu. Aku mengangguk pelan. Dan hati-hati orang-orang di dalam tidak seperti dulu. Mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka diet untuk membunuh, bukan berpikir. Langit masih gelap saat kami bergerak. Kami mengenakan pakaian tempur hitam, menyusuri hutan kecil di pinggiran desa. Dengan langkah senyap dan hati penuh doa, jarak dari pos ke markas Ormas sekitar 1 jam. Tapi setiap langkah terasa seperti satu perjalanan ke dalam neraka. Setibanya di titik serang, kami membelah menjadi 2 tim. Aku dan Eko menyelinap di balik semak, mendekati sisi selatan bangunan. Utama bangunan bata besar dengan tiang kayu dan pelang, bertuliskan Balai Pemuda Mandiri. Sebuah ironi yang menyakitkan. Mengingat apa yang terjadi di dalamnya. Pintu servis di belakang terbuka sedikit, seperti jebakan. Aku mengangkat tangan, memberi kode pada Eko. Kami masuk di dalam. Lorong panjang dan gelap menyambut kami. Bau logam dan peluh menyengat. Lampu redup menggantung di langit-langit rendah. Langkah kami ringan, nyaris tak bersuara dari keyohan. Kami bisa dengar suara, tawa, musik pelan, dan denting senjata yang sedang dibersihkan ruang utama di ujung kanan. Bisik Eko. Kami maju. Namun sebelum kami sampai, suara ledakan mengguncang dari arah utara. Brok, suara tembakan menyusul. Teriakan, Aris dan Damar sudah mulai pertempuran. Mereka ditemukan lebih cepat dari dugaan. Aku tak punya waktu berpikir, kita bersepat, kataku. Kami menyergap ke dalam ruangan utama, menghantam pintu dengan bahu. Di dalam, 4 orang bersenjata terkejut. 1 berhasil kami lumpuhkan sebelum sempat menembak.
Dua lainnya melawan. Suara tembakan memecah ketenangan bangunan. Aku bergerak cepat, menembak salah satu dari mereka di kaki. Eko menutup jalur mundur. "Mana, Pegas?" bentakku pada salah satu pria yang terjatuh. Dia tertawa. "Sudah menunggu kalian." Dan saat itu juga, pintu belakang dibuka dengan keras. 10 orang bersenjata lengkap masuk. Di antara mereka, Bagas Pratama muncul berjas hitam. Wajah penuh keyakinan dan senyum dingin yang menusuk. "Kukira hanya prajurit biasa yang datang," katanya. Ternyata Hidayat, anak ajaib dari Makassar. Aku membidikkan senjata. "Angkat tangan, Bagas. Ini peringatan terakhir." Dia pelan. "Hidayat, kau masih idealis rupanya. Masih percaya pada keadilan. Tutup mulutmu. Kau sudah cukup menciptakan neraka di sini." Dia berjalan perlahan mendekat, tangan di balik punggung. "Justru aku menyelamatkan daerah ini. Lihat sekelilingmu. Mereka bekerja. Mereka takut. Ya, tapi mereka hidup. Lebih baik takut daripada mati sosial karena sistem yang tak peduli." Aku menahan pelatuk, menatap matanya. "Kau korbankan nyawa demi kendali. Kau perdagangkan ketakutan." Dia mendecak pelan. "Kau masih belum paham. Bahkan orang-orang di atasanmu pakai jasaku." Saat dia mengangkat tangan, aku melihat sesuatu. Di balik bajunya, sebuah detonator kecil dengan lampu berkedip. "Kau pikir ini akan selesai di sini deh?" Seketika, aku menembak bukan ke dadanya, tapi ke tangan yang menggenggam alat itu. Dor! Detonator mental. Bagas jatuh, berteriak, seklet. Langsung chaos. Tembakan membabi buta. Aku dan Eko berlindung di balik tumpukan kotak senjata. 2 dari anak buah Bagas tumbang, tapi 1 peluru menghantam lengan Eko. Ia mengerang. Darah mengalir. Aku merayap menuju Bagas yang terkapar, menariknya dari belakang. Ke area aman. Dia masih hidup meski penuh luka. Tiba-tiba, dari balik pintu lain, muncul satu sosok. Rambut acak-acakan, seragam robek, tangan membawa pisau. "Raka." Dia menerobos kekacauan, langsung menyerang 2 pria bersenjata dari belakang, seperti hantu yang bangkit dari abu masa lalu. Matanya penuh dendam dan keberanian. "Jangan biarkan dia kabur, Day," teriaknya padaku sambil menahan musuh. Aku mengikat tangan Bagas. "Kau sudah selesai," gumamku. Pertempuran itu berlangsung hampir 20 menit. Saat akhirnya bantuan dari luar datang tim. Pasukan elit yang kami panggil diam-diam lewat. Kode darurat mayat berserakan di halaman markas. Sebagian besar orang-orang Bagas melarikan diri. Tapi yang penting, pusat jaringan telah kami lumpuhkan. Bagas dibawa dengan pengawalan ketat. Raka berdiri bersamaku, bersimbah darah yang bukan sepenuhnya miliknya. Kami tidak bicara, hanya saling tatap. Dan di tatapan itu, ada luka yang tidak akan sembuh. Tapi juga ada pemahaman bahwa kami akhirnya memilih sisi yang sama. Malamnya, di pos, aku duduk di depan jendela, menatap langit yang kembali bersih. Letnan Aris datang, menghampiri. Tim pusat akan evaluasi besar-besaran. Banyak nama yang akan jatuh. Aku mengangguk, dan banyak kebenaran yang akan terbongkar. Raka akan dibawa juga, tapi bukan sebagai tersangka. Dia akan jadi saksi. Aku menatap langit, lalu menatap ke dalam diriku sendiri. Perang belum sepenuhnya usai, tapi malam ini, kami telah mencabut akar kebusukan paling dalam, dan meskipun tanganku berlumur darah, aku tahu aku sudah melakukan yang benar. Sudah 3 hari sejak penangkapan Bagas Pratama, tapi suasana di markas lapangan kami tak pernah benar-benar tenang. Meskipun peluru tak lagi berterbangan dan tanah tak lagi bergetar oleh ledakan, tekanan kini datang dalam bentuk yang berbeda, lebih sunyi, lebih menusuk dan jauh lebih berbahaya. Aku duduk di ruang debriefing, dihadapkan dengan 3 perwira. Dari pusat, seragam mereka rapi, tatapan tajam, kertas laporan bertebaran di meja. Di sudut ruangan, Raka duduk dengan tangan di pangkuannya. Tak diborgol, tapi juga belum bebas prajurit Hidayat. Suara Letkol Winarno memecah keheningan. "Kau menyembunyikan seorang anggota ormas yang secara aktif terlibat dalam distribusi senjata ilegal. Itu melanggar kode etik." Aku mengangkat kepala. Saya bertindak atas dasar kondisi di lapangan. Raka bukan hanya sumber informasi. Dia juga saksi kunci. Tanpa dia, kami tidak bisa menyusup ke markas Bagas. Dan tanpa informasi dari dia, kami tidak akan pernah tahu jaringan militer korup yang ada di belakang ormas tersebut. Letkol Winarno menatapku lama. "Kau tahu, tindakanmu bisa membuatmu dicopot dari posisi." Aku menahan napas, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini harga dari pilihan. Apapun konsekuensinya, saya siap. Tapi saya tidak akan minta maaf karena menyelamatkan satu nyawa yang masih punya harapan. Sunyi lagi.
Raka menunduk. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Tapi aku tahu di dalam dirinya sedang bergolak hebat. Sore itu, setelah pemeriksaan panjang dan rapat internal di balik pintu tertutup, aku duduk sendiri di halaman belakang pos. Raka datang dengan langkah pelan. Luka di bahunya mulai sembuh, tapi sikapnya lebih pendiam dari biasanya. Aku akan dibawa ke Jakarta, katanya. Aku mengangguk sebagai saksi. Ya, tapi aku juga tahu, sebagian dari mereka mungkin ingin aku lenyap di tengah jalan. Aku menoleh cepat. Jangan bicara begitu. Dia tertawa kecil. Pahit, kau belum mengerti deh. Apa yang kita ungkap bukan cuma organisasi, tapi cermin. Dan banyak orang di atas takut melihat bayangan mereka sendiri. Aku terdiam, karena dalam hati, aku tahu dia benar. Raka memandang langit. Kadang aku berpikir, kalau saja waktu itu aku tidak kabur, kalau saja aku tetap bertahan walau kelaparan, mungkin aku tidak akan jadi bagian dari mereka. Aku menatapnya. Tapi, kau juga bisa mati. Atau hilang. Dan kita takkan pernah tahu kalau semua ini bisa dihentikan lewat informasi darimu. Dia memejamkan mata. Mungkin. Tapi tahu tidak deh, rasa bersalah itu seperti racun. Ia menyusup ke dalam tidurku, ke dalam mimpiku. Bahkan saat kau bilang aku sudah bantu banyak, aku tetap merasa kotor. Aku menghela napas. Kau akan pernah benar-benar bersih. Aku juga tidak. Tapi yang membedakan adalah langkah yang kita pilih setelah tahu kita kotor. Dia menatapku. Lama, kau masih percaya itu? Aku mengangguk. Aku harus. Kalau tidak, apa gunanya semua ini malam itu? Kami saling diam di beranda pos. Di kejauhan, suara azan Isya menggema, tenang, menusuk. Keesokan harinya, kendaraan militer datang menjemput Raka. Ia mengenakan jaket hitam dan celana lusuh. Sebelum naik ke mobil, ia menoleh padaku. Hidayat, kalau aku tidak kembali, kau akan kembali, potongku. Ia tersenyum kecil. Kalau aku kembali, tolong beritahu ibuku bahwa aku tak sepenuhnya gagal. Mobil itu pergi menembus debu jalanan, membawa satu orang yang selama ini berdiri di antara dua sisi dunia, kegelapan dan cahaya. Dan aku berdiri di sana, memandangnya sampai hilang di tikungan. Di dalam diriku ada rasa lega, sekaligus rasa takut, karena aku tahu keadilan tidak berjalan lurus. Kadang ia tersandung, kadang ia ditendang, dan kadang ia ditukar. 2 hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Letnan Aris melemparkan berkas ke mejaku. 3 orang jenderal mundur dari jabatannya, termasuk nama yang muncul di dokumen milik Bagas. Aku membuka lembaran laporan. Mataku menyapu nama-nama itu. Wajah-wajah yang dulu sering kulihat di televisi kini bersembunyi di balik pernyataan pengunduran diri. Tapi belum ada proses hukum, kataku. Aris mengangguk. Belum. Tapi tekanan publik mulai muncul. Data yang kita kirim ke Intel bocor ke media. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Perang belum benar-benar berakhir. Tapi setidaknya, kebusukan sudah mulai tercium, dan bau busuk itu tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu, aku menulis laporan terakhir untuk operasi ini. Tapi bukan hanya data dan peristiwa yang kutulis. Aku menulis nama Raka dengan tinta tebal, menulis bagaimana ia memilih berpaling dari kegelapan, menulis tentang pilihan betapa setiap manusia, seburuk apapun masa lalunya, masih punya kesempatan untuk berubah. Dan bahwa keadilan bukan soal menghukum, tapi soal memberi ruang bagi orang yang ingin menebus. 1 minggu setelah Raka dibawa ke Jakarta, pos kami diserbu oleh keheningan yang aneh. Tak ada perintah baru, tak ada panggilan dari pusat, bahkan tak ada kunjungan dari tim evaluasi. Semua terasa terlalu sunyi. Aku sudah terlalu lama dalam dunia ini untuk tidak curiga. Dan kecurigaanku terbukti saat Letnan Aris datang malam-malam. Ke ruang kerjaku, wajahnya pucat dan napasnya tak beraturan. "Dey, kau harus lihat ini." Ia melemparkan satu amplop besar berwarna coklat ke mejaku. Di dalamnya, satu bundel foto diriku sedang berbicara dengan Raka. Di pos, di ruang debriefing. Bahkan di halaman belakang saat kami berdua duduk diam di malam itu. "Dari mana ini?" tanyaku dengan suara rendah. Aris menelan ludah. "Dari markas pusat, lewat jalur tak resmi. Ada memo tapi bukan memo resmi. Isinya jelas, TNI tak boleh terlibat lebih dalam. Kasus Bagas dianggap selesai. Tidak ada kelanjutan penyelidikan terhadap jaringan internal. Dan Hidayat sedang diawasi." Aku membeku. Suara dalam hatiku bergemuruh. Aku sedang dijadikan kambing hitam? Aris mengangguk pelan. "Ada yang ingin semua ini diam, dan satu-satunya cara adalah membuatmu terlihat sebagai pengkhianat. Mereka akan bilang kau berkolusi dengan Raka, bahwa penyerangan ke markas Bagas bukan perintah resmi, tapi operasi pribadi.
dan mereka akan tutup kasus ini dengan mengorbankanmu. Keesokan paginya, aku mencoba menghubungi kontakku di Jakarta, Sersan Roy dari unit intelijen. Roy, bagaimana kondisi Raka? Hening sebentar di ujung sana. Kau belum dengar deh, jantungku serasa berhenti. Raka hilang 3 hari. Lalu, mobil yang membawanya ke pengadilan diserang. Sopir dan 2 pengawal tewas. Tubuh Raka tidak ditemukan. Telingaku berdengung. Dunia sekitarku seperti memudar. Apa ada petunjuk siapa pelakunya? Roy terdiam cukup lama sebelum menjawab. Lirih, tidak ada. Tapi, aku yakin ini kerjaan orang dalam. Aku mematung, tanganku mengepal. Terima kasih Roy dek. Hati-hati, kau sedang dikelilingi bayangan. Aku menutup sambungan. Diam. Napasku berat. Bukan karena kecewa, tapi karena marah. Sangat marah. Raka hilang setelah semua keberanian dan pengorbanan itu. Setelah ia memilih untuk membantu kami, ia tetap jadi sasaran dan aku tahu, jika aku diam, aku yang akan menyusul. Hari itu juga aku mengajak Aris, Damar, dan Eko ke ruang bawah tanah kecil yang kami gunakan sebagai tempat penyimpanan data cadangan. Aku tidak akan membiarkan mereka mengubur semua ini. Kataku dengan nada tegas, kalau kita menunggu izin lagi, kita akan mati satu persatu, seperti Raka. Jadi, apa rencanamu? Tanya Eko. Aku membuka laptop. Menampilkan folder khusus, salinan semua dokumen, foto rekaman suara Raka, dan transkrip pembicaraan antara Bagas dan beberapa nama besar. Aku akan serahkan semuanya ke publik, lewat media independen, lewat jaringan yang tidak bisa dibungkam. Aris mengerutkan dahi. Itu gila, kau tahu kalau kau lakukan itu, mereka tidak akan diam. Namamu akan dicoret, mungkin kau akan dihukum, diadili. Aku tahu. Dan kau tetap mau? Aku menatapnya lekat-lekat. Kau tahu kenapa Raka memilih kembali? Meski dia tahu bisa dibunuh, karena dia percaya masih ada yang bisa diperjuangkan. Dan kalau aku diam, sama saja aku membunuh dia 2 kali. Hening. Damar menghela napas. Kalau begitu, kita semua ikut. Jangan jalan sendiri. Aris menepuk bahuku. Setidaknya kalau kita jatuh bersama, tapi jatuh di sisi yang benar. Malam itu, kami bekerja seperti tim bayangan. File disalin ke banyak flash disk. Kami enkripsi dokumen. Hubungi 2 jurnalis independen yang kami percaya, dan siapkan waktu peluncuran serentak. Aku tahu risikonya. Malam itu mungkin malam terakhir. Aku memakai seragam ini dengan bangga. Tapi aku juga tahu, kalau keadilan tak datang dari dalam, maka rakyat berhak tahu kebenaran dari luar. Namun rencana kami tak berlangsung mulus. Pukul 2 pagi, alarm darurat berbunyi. Ledakan kecil mengguncang sisi timur pos. Kami semua berhamburan keluar. Api melahap gudang logistik. Seseorang membakar tempat itu. Dan saat aku mengejar keluar pagar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir di dinding luar pos. Ada tulisan dengan cat merah menyala. Pengkhianat akan dimusnahkan. Tanganku bergetar. Tapi bukan karena takut, karena kemarahan. Esok harinya, 2 berita muncul di media nasional. Pertama, kematian seorang jurnalis lokal yang menerima kiriman data kami. Mobilnya ditemukan terbakar di pinggir tol, dokumen hilang. Kedua, pernyataan resmi dari seorang petinggi TNI yang mengatakan bahwa penyelidikan terhadap Ormas GRIB Berjaya dinyatakan selesai. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan unsur militer aktif. Satu persatu, mereka mulai membersihkan jejak. Dan kini, aku tahu, musuh terbesarku bukan Bagas, tapi sistem yang melindungi Bagas. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop yang menampilkan satu video. Video terakhir dari Raka, sebelum dia dibawa ke Jakarta. Dalam video itu, ia menatap kamera dan berkata, "Namaku Raka Darmawan. Aku mantan anggota Ormas GRIB Berjaya. Aku bersaksi dengan sadar bahwa jaringan ini tak berdiri sendiri. Aku tahu risikonya. Tapi jika kalian menonton ini, berarti aku gagal selamat. Dan tugas kalian adalah melanjutkan." Air mataku jatuh. Tapi bukan karena kehilangan, karena rasa bersalah bahwa aku belum cukup cepat. Bab 8 ini bukan akhir, tapi kelahiran babak baru dalam perjuanganku. Karena malam itu, aku bersumpah, aku takkan diam. Meski sistem membungkam, meski ancaman terus datang, karena kebenaran harus hidup. Sekalipun harus berjalan sendirian, aku duduk sendiri di barak belakang, mengenakan seragam yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena bahan, tapi karena beban yang kini menempel di pundakku. Di atas meja, sebuah surat perintah non-aktif sementara telah dikirim dari pusat. Alasannya terdengar sopan.
Prajurit Hidayat diminta menjalani evaluasi internal karena adanya indikasi pelanggaran prosedur dalam operasi wilayah. Bahasa militer yang sebenarnya berarti, kami ingin kau diam, tanpa suara, tanpa pengaruh, tanpa tempat. Aku tidak kaget, tapi aku kecewa. Bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Karena dulu pernah percaya bahwa semua ini bisa diperbaiki dari dalam. Letnan Aris menatapku penuh emosi saat aku beres-beres. Jangan pergi sendiri, Day. Kita masih bisa tempuh jalur hukum. Kita bisa ajukan banding ke Kodam. Aku kenal beberapa orang. Aku menggeleng pelan. Orang-orang itu sudah tidak bisa dipercaya. Mereka akan buang waktu kita dengan sidang, komisi, birokrasi panjang. Sementara mereka terus bersih-bersih. Lalu, kau mau kemana? Aku memasukkan map data salinan terakhir ke dalam ransel kecil. Aku akan cari suara. Suara rakyat, media, jaringan bawah tanah. Siapa saja yang masih peduli pada kebenaran, dia menahan lenganku. Kau bukan jurnalis. Kau prajurit. Aku menatapnya dengan tenang. Aku pernah prajurit, tapi sekarang aku hanya seorang manusia yang menolak diam. Hari itu, aku meninggalkan pos dalam diam, tanpa pengawalan, tanpa penghormatan. Aku berjalan kaki menuju kota kecil di barat. Kota yang dulu jadi basis operasi ormas sebelum Bagas naik jadi monster. Sekarang kota itu sunyi, penuh ketakutan. Tapi aku tahu, di dalamnya masih ada suara. Suara kecil yang menolak padam. Aku menyamar sebagai teknisi, menginap di rumah kontrakan sederhana. Dari sana, aku mulai menghubungi kontak lama teman-teman. Lama dari masa kuliah, wartawan lapangan, aktivis HAM, relawan medis. Satu persatu mulai merespons. Pelan, hati-hati. Tapi mereka datang aku tunjukkan. Bukti, foto, video, rekaman Raka. Beberapa menolak. Tapi sebagian mulai percaya. Termasuk satu perempuan parubaya bernama Bu Anis, pemilik warung makan di pinggir pasar. Ia hanya pendiam saat pertama bertemu. Tapi suatu malam, ia memberiku kertas kecil. Ditulis dengan tangan gemetar. Raka, pernah ke sini ia bilang akan mati demi memperbaiki luka. Saya percaya padamu. Aku menyimpan kertas itu dalam dompet. Karena malam itu, aku sadar perjuanganku tak sendirian. Namun bayang-bayang pengkhianat tak berhenti membuntuti. 2 orang menguntitku malam-malam. Aku lihat mereka berkali-kali di sekitar kontrakan. Kira-kira kaku. Matanya awas orang-orang itu bukan preman. Mereka dilatih. Satu malam, aku pulang dan mendapati pintu sudah terbuka sedikit. Aku tak masuk, hanya berdiri di luar. Lalu menelepon satu nomor acak yang pernah diberi Letnan Aris. Kalau aku tak aktif selama 24 jam, kirim semuanya ke stasiun radio dan koran lokal. Aku tahu. Setelah malam itu, waktu untuk bergerak diam-diam sudah habis. 2 hari kemudian, kejutan datang dari arah tak terduga. Di salah satu stasiun radio swasta, penyiar membacakan sepenggal rekaman suara Raka secara anonim. Mereka tidak bekerja sendiri. Ada tangan-tangan lain yang mengatur. Cek, suara ini didengar. Berarti aku gagal, tapi kebenaran akan tetap hidup selama masih ada yang berani bicara. Setelah siaran itu, pesan masuk ke ponsel burnerku. Kami dengar. Kami percaya. Jangan menyerah. Sore itu, aku berjalan ke arah bukit kecil di luar kota. Di bawah pohon beringin tua, aku bertemu 4 orang. Mereka tak berseragam, tapi cara bicara dan sikapnya jelas ini bukan orang biasa. Salah satunya menatapku tajam. Kau, Hidayat? Aku mengangguk. Kami mantan prajurit, pindah tugas, dibuang karena pernah lawan perintah. Tapi kami tidak buta. Aku menatap mereka dengan harap. Mereka membentangkan peta, lalu memperlihatkan skema logistik rahasia milik jaringan Bagas yang tersisa. Kami punya satu kesempatan untuk membuka semua ini ke publik sekaligus menghentikan operasi besar mereka minggu depan. Tapi kami butuh orang di depan. Orang yang suara dan wajahnya sudah dikenal. Aku tahu apa yang mereka maksud. Wajahku, namaku, sudah beredar. Dicap sebagai pengkhianat, tapi juga pahlawan oleh beberapa kalangan. Aku menatap mereka. Aku bersedia, tapi ini bukan tentang aku. Ini tentang semua orang yang sudah dikorbankan termasuk Raka. Malam itu, kami rencanakan satu siaran besar. Video berdurasi 15 menit. Menyajikan bukti visual, testimoni, dan pengakuan. Diluncurkan serentak di YouTube, TikTok, dan Instagram. Semua lewat akun berbeda. Jaringan bawah tanah akan bantu menyebar. Hari peluncuran ditetapkan 2 hari lagi. Kami tahu, sebelum hari itu kami akan diburu. Kami akan dikejar. Tapi tak ada waktu lagi untuk ragu. Dan benar saja, keesokan malamnya, saat kami berpindah tempat ke rumah aman berikutnya, 2 motor membuntuti. Saat kami berhenti, suara tembakan terdengar. Dor!
kami tiarap. Salah satu teman kami, Haris, terkena peluru di paha. Kami berhasil kabur, tapi tidak utuh. Haris harus tinggal. Kami melanjutkan ke tempat aman terakhir. Aku duduk di depan laptop, wajahku di depan kamera. Di belakangku, bendera merah putih. Ini bukan video militer. Ini bukan propaganda. Ini adalah pengakuan. Dan sebelum merekam, aku berkata pelan pada diriku sendiri, jika ini akhirku, biarlah jadi awal untuk yang lain. Aku menekan tombol rekam dan mulai bicara. Video itu akhirnya tayang pada pukul 8 malam, tepat sesuai jadwal. Selama 15 menit, wajahku tampil di layar, menjelaskan secara runtut apa yang telah terjadi, menyebut nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik tirai kekuasaan, menampilkan potongan video Raka yang belum pernah dirilis, serta bukti-bukti nyata dari operasi kotor GRIB Berjaya dan koneksi mereka ke sejumlah tokoh militer dan pejabat publik. Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya meminta satu hal, perhatian. Dan malam itu, perhatian itu datang seperti badai. 3 jam setelah video diluncurkan, tagar suara Hidayat memuncaki trending di media sosial. Ribuan komentar berdatangan dari rakyat biasa, aktivis, jurnalis independen, bahkan beberapa mantan tentara yang mulai buka suara. Selama ini kami diam karena takut. Sekarang, kami bicara karena malu. Raka, kau tidak mati sia-sia. Hidayat, kami tidak kenal kau, tapi kami percaya padamu. Aku membaca komentar-komentar itu dengan mata berkosyek-koka, duduk dalam gelap bersama Aris, Damar, dan Eko. Kami semua diam. Tidak perlu banyak kata, karena kami tahu, malam itu, suara kami tidak lagi sendiri. Namun, badai bukan hanya datang dari arah yang mendukung. Pukul 2 dini hari, koneksi kami ke jaringan terputus. Server rusak, akun diserang. Beberapa relawan kami tak bisa dihubungi. Serangan balik dimulai. Tapi sudah terlambat, video itu sudah tersebar. Sudah diunduh, disalin, diunggah ulang ribuan kali. Kebenaran sudah lepas, dan tak bisa dibunuh. Keesokan paginya, media nasional tak punya pilihan selain menanggapi. Beberapa masih bersikap netral, tapi sebagian yang selama ini ikut bermain mulai panik. Satu stasiun televisi bahkan mengklaim video kami sebagai rekayasa. Tapi rakyat sudah menonton, dan rakyat sudah memutuskan. Sore harinya, sebuah pernyataan resmi dikeluarkan oleh Panglima TNI. Isinya mengejutkan. Akan dibentuk tim independen gabungan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan oknum militer dalam aktivitas ormas GRIB Berjaya. Aku membaca pengumuman itu berulang-ulang, bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena untuk pertama kalinya mereka tidak bisa lagi diam. Namun, setiap kemenangan punya harga. Malam itu, aku menerima panggilan dari seseorang yang menolak menyebut nama, Saudara Hidayat. Kami tahu di mana kau sekarang. Kau pikir kau pahlawan. Tapi pahlawan tidak selalu hidup cukup lama untuk dikenang. Klik, sambungan mati. Aris langsung berdiri. Kita pindah sekarang. Tapi aku tetap duduk. Aku sudah lelah lari. Tidak, aku akan tinggal. Day, mereka bisa datang kapan saja. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku juga tahu, kalau aku lari, aku mengajarkan orang lain untuk takut. Aku ingin mereka tahu, aku tidak takut. Dan malam itu, kami berjaga bersama di rumah aman kecil itu. Damar di jendela, Eko di pintu, Aris di atap, dan aku di ruang tengah, menulis sesuatu. Pagi menjelang dengan matahari, malu-malu, tak ada serangan. Yang datang justru adalah mobil dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2 orang petugas datang membawa surat resmi. Hidayat, kami ditugaskan untuk membawa Anda ke Jakarta. Anda akan dimintai keterangan langsung oleh Dewan Evaluasi Tertinggi. Aris maju. Ini perintah resmi. Petugas menunjukkan surat bermaterai, lengkap dengan tanda tangan 3 pejabat negara. Aku menatapnya lama. Aku akan ikut, tapi aku ingin satu hal. Apa itu? Pastikan semua rekaman Raka tetap aman. Petugas itu menunduk pelan. Kami tahu siapa dia, dan kami tidak akan membiarkan kisahnya hilang. Perjalananku ke Jakarta bukan perjalanan yang mudah. Setiap jalan yang kulalui, wajah-wajah rakyat kecil mengintip dari jendela. Beberapa dari mereka melambaikan tangan, beberapa mengangkat jempol. Tak ada suara, tapi ada kekuatan dalam keheningan. Itu karena aku tahu mereka percaya, dan itu cukup. 3 bulan kemudian, aku duduk di beranda rumah tua di selatan Makassar. Statusku masih non-aktif, tapi bebas dari semua tuntutan. Tim evaluasi menyatakan bahwa tindakanku bukan pelanggaran, melainkan prosedur tak lazim dalam situasi luar biasa. Bahasa halus untuk berkata, kami tidak bisa menghukummu tanpa mempermalukan diri sendiri.
Aris kembali ke kesatuannya. Damar buka warung kopi kecil. Eko jadi pelatih bela diri sukarela di desanya. Dan aku menulis. Menulis semua yang kulihat, semua yang kurasakan, semua yang kurasai dari perjuangan ini. Buku itu kuberi judul, Darah dan Dosa, Catatan dari Dalam. Di halaman pertama, kutulis kalimat ini. Ketika kejahatan tumbuh dari diamnya mereka yang tahu, maka keberanian bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Sore itu, saat angin laut menyapu wajahku, suara pesan masuk terdengar di ponsel lamaku. Dari nomor tak dikenal, hanya 2 kata. Aku hidup, aku tercekat. Pesan itu tanpa nama, tapi aku tahu itu dari dia, Raka. Aku menatap langit yang mulai jingga, hari mulai gelap, tapi aku tahu malam ini tidak akan sesunyi dulu. Karena selama masih ada satu suara yang berani bicara, kebenaran tak akan pernah bisa dibunuh.